Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jendriadi dengan NIM 230401010120, Prodi Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang UAS Sistem Operasi, yaitu penjelasan serta tampilan terkait dengan fungsi sistem operasi pada OS yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan sistem operasi Windows. Sistem operasi berfungsi sebagai pengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak serta menyediakan layanan bagi aplikasi. Pada gambar pertama, kita melihat manajemen memori. Penggunaan RAM saat ini mencapai 7,9 GB dari total 15,7 GB atau sekitar 50%. Manajemen memori dalam sistem operasi bertanggung jawab untuk satu, mengalokasikan memori ke proses berjalan, lalu mengoptimalkan penggunaan RAM dengan swapping jika diperlukan, dan juga memastikan tidak ada konflik antar proses yang memerlukan memori. Sistem juga memiliki share GPU sebesar 7,9 GB dengan pemakaian 0,8. Ini menunjukkan bahwa penggunaan memori untuk tugas grafis masih rendah. Lalu pada gambar selanjutnya kita melihat manajemen proses. Manajemen proses mengatur semua aplikasi dan proses yang berjalan. Contoh aplikasi yang sedang berjalan yaitu Google Chrome dengan 22 proses, CPU dengan penggunaan CPU 0,3%, RAM 1116,7 MB dengan disk 0,1 MB per second. Lalu ada Microsoft Word dengan CPU 0%, penggunaan RAM 114,3 MB, lalu disk 0 MB per second. Lalu ada Task Manager dengan penggunaan CPU 0,8 dan RAM 71,4 MB, lalu disk 0 MB per second. Selain itu, terdapat beberapa proses latar belakang seperti Acrobat Update Service dan COM Surrogate, dan juga ada Intel HD Graphic Driver. Lalu pada gambar selanjutnya ya ada manajemen sistem file, Drive C, penggunaan sistem file NTFS dengan total kapasitas 139 GB dengan ruang terpakai sebesar 114 GB dan sisa 20,5 GB. Fitur yang tersedia dalam manajemen file itu ada indexing, mempercepat pencarian file, lalu ada kompresi, menghemat ruang penyimpanan, lalu ada hak akses, mengontrol siapa yang dapat mengakses file. Lalu pada gambar selanjutnya yaitu manajemen perangkat keras. Perangkat keras dikelola melalui device manager yang mencakup, seperti kita lihat pada gambar, ada audio input dan output, yaitu speaker dan mikrofon, display adapter, kartu grafis, network adapter, kartu jaringan, lalu ada prosesor, itu CPU dan efisiensinya. Fitur ini juga memungkinkan update driver dan troubleshooting jika terjadi masalah. Lalu selanjutnya kita lihat pada gambar yaitu keamanan data. Windows menyediakan berbagai fitur untuk menjaga keamanan data pengguna. Berikut fitur utama yang mendukung keamanan data itu ada BitLocker Driver Encryption, itu digunakan untuk menenkripsi seluruh drive guna melindungi data dari akses yang tidak sah. Jika BitLocker diaktifkan, pengguna perlu memasukkan kunci inskripsi untuk membuka drive. Lalu ada opsi BitLocker to go, tersedia untuk menginskripsi drive eksternal seperti USB atau hard disk eksternal. Lalu user akun dan group management memungkinkan pengelolaan pengguna yang memiliki akses ke sistem. Lalu ada administrator, dapat menambahkan atau menghapus pengguna, mengubah akses, dan menetapkan kata sandi. Dalam contoh ini, akun pengguna Dell tergabung dalam grup administrator yang memiliki akses penuh ke sistem.
Lalu ada secure sign in dan password management. Opsi untuk memaksa pengguna menekan Ctrl Alt Delete sebelum masuk ke sistem, mencegah serangan malware yang meniru layar login. Lalu Windows menyediakan credential manager untuk menyimpan dan mengelola kata sandi yang tersimpan dengan aman. Fitur ini memastikan pengguna hanya mengakses layanan dan perangkat yang sah. Selain itu, Windows Defender dan Firewall berfungsi untuk mendeteksi ancaman keamanan secara real time, mencegah malware, dan mengontrol lintas jaringan yang mencurigakan. Pada gambar selanjutnya, penjadwalan tugas. Windows memiliki fitur text scheduler untuk memungkinkan pengguna untuk mengotomisasi berbagai tugas berdasarkan waktu atau pemicu tertentu. Contoh penggunaan task scheduler meliputi pembaruan sistem otomatis, memastikan Windows dan perangkat lunak selalu mendapat update keamanan terbaru. Lalu pemindaian antivirus terjadwal, memastikan komputer tetap aman dengan melakukan pemindaian rutin menggunakan Windows Defender atau perangkat lunak keamanan lainnya. Lalu ada backup data berkala, memungkinkan pengguna membuat cadangan data penting secara otomatis, baik ke drive lokal maupun ke layanan cloud seperti OneDrive. Lalu menjalankan script atau aplikasi secara otomatis. Misalnya, pengguna dapat menjadwalkan script untuk membersihkan file sementara atau mengoptimalkan sistem setiap kali komputer dinyalakan. Dengan fitur ini, pengguna tidak perlu menjalankan tugas-tugas penting secara manual, sehingga meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem. Lalu pada slide selanjutnya itu multitasking. Gambar yang tampilkan menunjukkan fitur task view di Windows. Beberapa aplikasi dalam jalan seperti Task Manager, Word, dan Task Scheduler. Adanya virtual desktop yang memisah tugas kerja dan hiburan. Dengan adanya multitasking dan virtual desktop, pengguna dapat bekerja lebih efisien, mengelola aplikasi dengan baik, serta menjaga fokus dalam berbagai tugas. Lalu pada slide selanjutnya yaitu deteksi kesalahan. Setiap sistem operasi memiliki mekanisme untuk mendeteksi kesalahan. Salah satunya adalah Event Viewer di Windows. Event Viewer membantu pengguna menganalisis event yang terjadi pada sistem. Fitur Custom Views untuk menyaring dan menampilkan event tertentu. Ada Windows Logs, menyimpan data kesalahan dari sistem, aplikasi, dan keamanan. Ada Summary of Administrative Event, menampilkan informasi tentang error yang terjadi. Dengan Event Viewer, pengguna dapat menganalisis dan mengatasi masalah sistem lebih cepat serta memantau aktivitas sistem secara efektif. Lalu pada slide selanjutnya itu penanganan masalah. Setelah kesalahan terdeteksi, sistem operasi memiliki fitur untuk menangani kesalahan seperti Reliability Monitor, grafik yang menunjukkan kestabilan sistem dalam periode tertentu, dan indikasi masalah dalam grafik dengan ikon peringatan. Lalu tinjauan Windows Update yang dapat memperbaiki bug. Langkah-langkah untuk menangani masalah seperti menjalankan SFG Scanner dan menghapus aplikasi yang sering crash. Dengan Reliability Monitor, pengguna dapat menganalisis masalah yang terjadi dan mengambil tindakan preventif agar sistem tetap stabil. Pada slide selanjutnya itu pelaporan kesalahan. Windows juga menyediakan fitur pelaporan kesalahan yang memungkinkan pengguna mengetahui dan mengatasi masalah lebih lanjut. Itu fitur Review Problem Report menampilkan daftar kesalahan yang terjadi, lalu status laporan apakah sudah dikirim ke Microsoft atau belum. Contoh aplikasi yang sering mengalami masalah seperti Microsoft Teams Updater. Lalu analisis kesalahan membantu mengidentifikasi penyebab masalah dan mencari solusinya. Dengan fitur pelaporan kesalahan, pengguna bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang masalah sistem dan mencari solusinya lebih cepat. Lalu pada slide selanjutnya itu slide kestabilan sistem. Kita melihat bagaimana sistem operasi menjaga kestabilan dengan memonitor sumber daya sistem. CPU digunakan di sini sebesar 60% menunjukkan beban sedang, RAM digunakan 50% masih dalam batas aman. Disk
disk digunakan 0% menunjukkan tidak adanya aktivitas disk berlebih. Status CV menunjukkan tidak ada aktivitas data yang dikirim atau diterima. Dan GPU hanya 3% menunjukkan tidak ada beban grafis berat. Dari data ini kita dapat menyimpulkan bahwa sistem dalam kondisi stabil, tetapi tetap perlu dipantau untuk memastikan performa yang optimal. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.